isu strategis prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2023 ini kok nggak ada BLT. Tentunya BLT itu menjadi bagian dari pengentasan kemiskinan ekstrim yang ada di desa. Ya, artinya pemerintah desa pada tahun 2023 masih mengalokasikan BLT, tapi cakupannya mungkin lebih spesifik kepada pengentasan kemiskinan ekstrim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat desa banget yang berbahagia. Setelah sekian lama kita tidak berjumpa di dalam dunia per-YouTubean ini, kali ini saya akan membahas terkait dengan adanya informasi baru up to date dan masih segar terkait dengan arah kebijakan pembangunan dana desa tahun anggaran 2023. Materi yang tertampil di dalam konten saya ini merupakan materi yang disampaikan oleh Dr. Andes Lutfi Latif, MSI, Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa, Kemendes PDT dan Transmigrasi, pada acara workshop formulasi pengalokasian dana desa berbasis kinerja. Tentunya informasi ini dapat sahabat desa serap sebagai tambahan nutrisi, sebagai tambahan informasi dalam rangka proses penyusunan RKP Des tahun anggaran 2023, di mana seluruh desa se-Indonesia pada bulan-bulan Agustus September ini telah melakukan proses penyusunan RKP Des untuk tahun anggaran 2023. Namun pertanyaannya, apakah kegiatan yang akan ditetapkan di dalam RKP Des tersebut telah sesuai dengan semangat yang diatur oleh pemerintah dan pemerintah daerah? Tentunya sahabat desa banget yang berbahagia, di seluruh desa yang ada di Indonesia ini masih sedikit kebingungan. Oleh karenanya, kita akan membantu untuk menyampaikan kira-kira arah kebijakan pembangunan dana desa untuk tahun 2023 itu apa saja. Baik, sebelum kita masuk pada arah kebijakan penggunaan dana desa tahun anggaran 2023, sedikit kita review pada alokasi penggunaan dana desa pada tahun anggaran 2022, di mana pada tahun 2022 Presiden Republik Indonesia menandatangani Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang rincian APBN tahun anggaran 2022, yang di dalamnya terdapat beberapa pengaturan. Pada pasal 5 diatur bahwa dana desa digunakan untuk beberapa hal, di antaranya yaitu 40% untuk BLT desa, 20% minimum untuk mendukung program ketahanan pangan yang ada di desa, lalu kemudian 8% untuk kegiatan penanganan COVID yang ada di desa sesuai kewenangan desa, dan sisanya 32% digunakan untuk membiayai kegiatan yang menjadi prioritas penggunaan dana desa lainnya. Nah, kira-kira apa saja yang perlu dilakukan oleh desa? Desain program apa saja yang akan diambil oleh desa dalam menetapkan LKP Desnya untuk tahun anggaran 2023. Kementerian Desa menyampaikan bahwa arah kebijakan prioritas penggunaan dana desa pada tahun anggaran 2023 berdasarkan kebijakan yang didasari oleh Kementerian Desa untuk prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2023. Yang pertama yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN. Pada pasal 19 ayat 2 disebutkan bahwa dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Memahami pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ini tidak lagi dipahami pada konteks pembidangan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.
Artinya hari ini dana desa lebih fleksibel, penggunaannya dapat digunakan di bidang 1, bidang 2, bidang 3, dan bidang 4. Bahkan pada bidang 5 disesuaikan dengan prioritas penggunaan yang diatur oleh Kementerian Desa. Apa yang mendasari Kementerian Desa mengatur prioritas penggunaan dana desa setiap tahunnya? Yaitu disebutkan pada PP nomor 22 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN. Pada pasal 21 ayat 1 disebutkan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menetapkan prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 2 paling lambat 3 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berjalan. Peraturan pemerintah ini memberikan amanah kepada Menteri Desa untuk menetapkan prioritas arah kebijakan strategis penggunaan dana desa setiap tahunnya. Dan waktu yang diberikan oleh pemerintah melalui PP 22 ini kepada Kementerian Desa yaitu 3 bulan sebelum tahun anggaran berjalan. Tentunya apa saja isu-isu strategis yang menjadi prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2023. Baik, berdasarkan materi yang disampaikan oleh Kementerian Desa ini bahwa masih terdapat beberapa kegiatan yang sama dan tentunya beberapa kegiatan yang sifatnya mengadopsi kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya, karena memang ini menjadi salah satu fokus pemerintah yang dimandatkan kepada Kementerian Desa. Yang pertama yaitu penggunaan dana desa untuk operasional pemerintah desa. Menteri Desa sudah berulang-ulang kali dalam konferensi persnya mendasari hasil konferensi yang difasilitasi oleh Abdesi pada beberapa waktu yang lalu di Istora Senayan bahwa Presiden Jokowi mensetujui 3% penggunaan dana desa untuk operasional pemerintah desa. Kira-kira apa saja kegiatan yang dapat dialokasikan untuk mendukung program operasional pemerintah desa dari dana desa ini? Tentunya nanti akan diatur lebih lanjut melalui peraturan Menteri Desa yang mengatur tentang prioritas penggunaan dana desa. Dan berapa persentase penggunaan dana desanya nanti akan diatur oleh Kementerian Keuangan melalui peraturan Menteri Keuangan tentang pengelolaan dana desa. Yang kedua yaitu dana desa untuk penanganan dan penurunan stunting, dan ini masih menjadi salah satu program prioritas nasional di mana pemerintah desa dapat menggunakan dana desanya untuk mendukung dalam rangka penanganan dan penurunan stunting menggunakan dana desanya. Yang ketiga yaitu BUMDes, dana desa untuk pengembangan BUMDes dan BUMDesma. Artinya pemerintah desa pada tahun depan 2023 masih dapat menggunakan dana desanya untuk melakukan proses penyertaan modal ke BUMDes. Penggunaan dana desa untuk pengentasan kemiskinan ekstrim ini hot banget, dan inpresnya baru diteken beberapa waktu yang lalu oleh Presiden Republik Indonesia dengan Inpres nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrim yang ada di Indonesia, di mana dalam formulasi kebijakan Inpres nomor 4 tersebut pemerintah Indonesia menargetkan kemiskinan ekstrim yang ada di Indonesia sudah harus 0% pada tahun 2024. Sehingga kemungkinan nanti akan ada penekanan jumlah persentase penggunaan dana desa untuk pengentasan kemiskinan ekstrim yang ada di Indonesia pada tahun 2023. Sahabat desa dapat menyimak materi saya terkait dengan kemiskinan ekstrim pada konten sebelumnya, dan persentasenya nanti akan kami sampaikan pada konten berikutnya berdasarkan paparan atau sosialisasi yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan. Pengentasan kemiskinan ekstrim ini masih banyak, dan di beberapa isu strategis prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2023 ini kok nggak ada BLT. Tentunya BLT itu menjadi bagian dari pengentasan kemiskinan ekstrim yang ada di desa. Ya, artinya pemerintah desa pada tahun 2023 masih mengalokasikan BLT, tapi cakupannya mungkin lebih spesifik kepada pengentasan kemiskinan ekstrim.
Dana desa untuk desa wisata, penggunaan dana desa untuk mitigasi penanganan bencana alam dan non-alam kita masih sifatnya fluktuatif sampai saat ini. Sekalipun COVID-nya landai-landai saja dan kita baru-baru ini diserang dengan penyakit ternak PMK, dan tentunya pemerintah desa dapat mengalokasikan dana desanya untuk kegiatan-kegiatan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam yang ada di desanya. Dukungan dana desa untuk peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh atau desa inklusif, dana desa untuk perluasan akses layanan kesehatan, perbaikan dan konsolidasi data SDGs desa, dan ini sudah dilakukan oleh desa pada tahun 2020 di mana seluruh desa se-Indonesia melakukan proses pendataan massal melalui sensus partisipatori yang sampai saat ini datanya masih belum dibaca karena memang terdapat beberapa desa yang berdasarkan informasi yang kami terima masih belum melakukan proses input ke aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Desa. Maka pemerintah desa pada tahun 2023 untuk memaksimalkan, karena ini memang menjadi turunan dari peraturan presiden ya, pemerintah desa dapat melakukan proses perbaikan dan konsolidasi data SDGs pada tahun anggaran 2023 dengan nomenklatur bukan lagi pendataan awal tetapi pemutakhiran data SDGs itu berdasarkan mandatori yang diatur melalui peraturan Menteri Desa nomor 21 tahun 2020. Yang terakhir yaitu ketahanan pangan nabati dan hewani, ini sudah kami ulas tuntas di beberapa waktu yang lalu melalui konten Desa Banget. Saya kira beberapa isu strategis ini sahabat desa dapat melakukan proses telaah filter berdasarkan kebutuhan di masing-masing desa dan dirumuskan kira-kira kegiatannya apa dari beberapa isu strategis ini yang tentunya akan menjadi dasar desa dalam memformulasikan kebijakan strategis desa di dalam peraturan desa tentang RKPDes tahun anggaran 2023 yang nantinya akan menjadi dasar desa untuk menetapkan Perdes APBDes tahun anggaran 2023. Saya kira demikian sahabat desa yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Untuk mendapatkan informasi yang lebih up to date dari channel kami, silakan subscribe and like dan sebarkan informasi ini kepada siapapun yang memerlukan informasi terkait dengan pembangunan desa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.